Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat beliau, pengikut-pengikut beliau, keluarga-keluarga beliau hingga ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf, dan yang ulun hormati dan ulun muliakan Guru Kokoh Ramdana, Kokoh Nugraha Ramdana. Guru yang tidak dapat hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa tampil kembali, dan saya selaku sebagai MC akan memberitahu susunan-susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara inti yaitu roh atau latihan ceramah, yang keempat pembacaan doa, yang kelima nut. Langsung saja kepada acara yang pertama yaitu pembukaan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh kelas 3 Tsanawiyah. Kepada Ananda Damar Dwi Santoso kami persilahkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal insan, Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan,
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Ananda Damar Dwi Santoso yang telah melantunkan suaranya yang bagus tadi. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan hidayahnya dengan berkat bacaan si Damar tadi. Amin ya rabbal alamin. Lanjut acara yang ketiga, yaitu acara inti, yaitu acara muhadarah yang akan diwakili oleh kelas masing-masing. Dari kelas 1 sanawiyah, kelas 2, kelas 3. Kelas satunya yaitu Ananda Saparudin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syurri anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhilla fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati lagi ulun muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf dan Guru Kokoh Nugraha Ramdana, serta santri-santri Pondok Nurul Mustafa Al-Husani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang insya Allah mulia ini, ulun akan berceramah singkat tentang 3 hal yang dapat memperkuat hafalan dan menghilangkan lendir. Jadi ulun mengutip pembahasan ceramah ini daripada kitab Nashahul Ibad. Kitab Nashahul Ibad ini dikarang oleh Syekh Saikah Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi. Jadi di dalam kitab Nashahul Ibad itu diceritakan bahwa Sayyidina Ali karamallahu wajhahu pernah berkata, salsu yajidna fil hifzi wa yudhin hibnal balgam
Ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada 3 macam yang dapat menambah atau memperkuat hafalan dan menghilangkan lendir, yaitu yang pertama adalah bersiwak. Jadi bersiwak ini juga, ujar Sayyidina Ali, dapat memperkuat hafalan dan menghilangkan lendir. Dan salah satu manfaat bersiwak ialah menghilangkan bau mulut. Yang kedua, as-somum. As-somum berpuasa. Berpuasa ini juga, ujar Sayyidina Ali, dapat memperkuat hafalan dan menghilangkan lendir. Dan salah satu manfaat berpuasa ialah membuat badan menjadi sehat dan jauh dari penyakit. Yang ketiga atau yang terakhir adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini juga, ujar Sayyidina Ali, dapat memperkuat hafalan dan menghilangkan lendir. Dan salah satu manfaat membaca Al-Quran ialah mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Kesimpulannya, ceramah ulun ialah 3 hal yang dapat memperkuat hafalan dan menghilangkan lendir, yaitu bersiwak, berpuasa, dan membaca Al-Quran. Sampai sini saja yang dapat ulun bisa sampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut penceramah yang kedua, yaitu yang akan dibawakan oleh Ananda Raihan Azki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf. Yang ulun hormati dan ulun muliakan lagi Guru Koko Nugraha Ramdana. Berdirinya ulun di sini ingin berceramah tentang tawadu. Di dalam kitab Al-Qur'anul Karim surah As-Su'arah ayat 215 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Artinya, wallahu a'lam. Rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang mukmin.
Nah, jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat tersebut adalah bersikap tawadulah kita kepada siapapun itu. Karena di balik sikap tawadu itu harga diri kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi ulun membahas tentang tawadu. Ujar Kak Madan, ada yang bisa tahukah tawadu itu apa? Nah, arti tawadu adalah rendah diri. Ujar guru kita juga, yaitu Guru Wahyu, apa yang kita tanam maka itu juga yang tumbuh. Jadi apabila kita bersifat tawadu kepada orang, insya Allah orang lain pun akan bersifat tawadu kepada kita. Tapi apabila kita tawadu kepada orang lain, maka kita tidak perlu menyebutnya. Contohnya, Yusuf dipuji dengan Khaidir. Khaidir, Masya Allah Sub, ceramahmu bagus betul. Baru Yusuf bilang, iya aku tawadu aja ini. Nah, jadi tidak perlu kita sebut kayak contoh tadi. Mungkin sampai sini saja yang dapat ulun sampaikan, dan kesimpulannya adalah bersikap tawadulah kepada siapapun itu. Sebelum ulun akhiri, ulun punya satu pesan buat pian semua. Apa yang kita tanam, maka itulah yang akan tumbuh. Apabila ulun ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, ulun minta maaf, minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut penceramah yang ketiga yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Nur Ilham Mazkuri. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau illa yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf dan Guru Kokoh Nugroho Ramdana, dan serta santri-santri yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya ulun di sini akan membawakan ceramah tentang syarat-syaratnya salat Jumat. Di dalam kitab Fathul Qorib, syarat-syarat salat Jumat ada 7 macam, yaitu yang pertama yaitu orang Islam, yang kedua orang yang balik berakal, yang ketiga berakal sehat, yang keempat budak yang bukan hasil yang keempat bukan hasil budak perbelian, yang kelima laki-laki,
Yang keenam, sehat. Yang ketujuh, bertetap. Maksudnya tuh masyarakat yang bermukim. Baru syarat-syaratnya yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat ada 7 macam juga. Yang pertama, kafir dari lahir. Yang kedua, anak kecil yang belum balik berakal. Yang ketiga, orang gila. Yang keempat, budak hasil pembelian. Yang kelima, kaum perempuan. Yang keenam, orang yang sedang sakit parah. Yang ketujuh, orang yang sedang bermusafir. Jaraknya 80 km. Baru fardu-fardunya salat Jumat ada 3, yaitu adanya 2 khutbah. Yang kedua, duduk di antara 2 khutbah yang lamanya seperti tumak ninah di antara 2 sujud menurut Imam Multawi. Yang ketiga, jika si khotib ini tidak mampu untuk berdiri, maka hendaklah dia duduk. Jika tidak bisa juga, maka berbaringlah. Hukumnya tetap sah. Baru hukum-hukum hayat ada 4 macam. Yang pertama, mandi disunahkan untuk menghadiri sholat Jumat. Yang kedua, hendaknya menghilangkan bau yang tidak enak. Yang ketiga, hendaklah menggunakan pakaian yang berwarna putih karena itu paling afdol, sebaik-baiknya pakaian. Yang keempat, hendaknya menggunakan harum-haruman. Jadi kesimpulannya, itulah syarat-syarat salat Jumat dan fardunya dan sunah-sunahnya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Summa salam. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut penceramah yang terakhir yang kita tunggu-tunggu, yang akan dibawakan oleh Ananda Ahmad Hilmi Nur Rasid. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqil wa'dil amin. Amma ba'd. Dengan segala puji dan syukur hanyalah milik Allah semata, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa, yang mana kekuasaannya tidak akal ada bandingannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan bumi serta isinya, yang telah menciptakan makhluk yang memiliki rupa lagi yang tak kasat mata. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di dalam masjid yang merupakan tempat yang mulia. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok suri tauladan yang merupakan figur panutan, yang seluruh perilakunya selalu mencerminkan keindahan agama Islam. Yang ulun hormati lagi ulun muliakan Muallim Guru Ahmad Maulana Yusuf, yang ulun hormati lagi ulun muliakan Muallim Guru Kokoh Nugraha Ramdana, serta guru-guru yang mengajar di pondok kita, Pondok Pesantren Nurul Mustafa Al-Husaini, yang tidak dapat berhadir pada malam hari ini, namun tidak mengurangi rasa ta'zim ulun kepada beliau seberataan. Berdirinya ulun di sini ingin berceramah singkat mengenai tentang tawakal. Mungkin di sini sudah ada yang tahu apa itu tawakal. Disebutkan di dalam kitab Kifayatul Azkiya karangan Sayyid Bakri Al-Maki. Sebagian ulama berpendapat tawakal itu ialah tarkul kasbi i'timadan Allah Ta'ala, meninggalkan daripada usaha karena berpegang atas Allah Ta'ala. Imam Ahmad As-Suhaimi juga berpendapat bahwasanya tawakal itu ialah al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala, ay al-wuthuqu bihi wa raja'ur rizqi minhu, berpegang atas Allah Ta'ala, yakni percaya dengan Allah Ta'ala dan mengharap rizki hanya kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai orang-orang yang beriman supaya kita ini mau bertawakal kepada Allah Ta'ala, mau berdoa, selalu menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, yang artinya wallahu a'lam, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang yang mukmin, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Jadi kita sebagai orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mukmin atau berimanlah, hendaknya kita selalu bertawakal, berdoa, menyerahkan segala urusan-urusan kita dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap tidak terluput atau tidak terlepas dengan yang namanya usaha. Jangan sampai kita ini berpikir atau jangan sampai kita ini memahami bahwasanya tawakal itu
berpegang, berpasrah seluruhnya kepada Allah Ta'ala tanpa adanya usaha. Misal nih, ada si Fulan misalnya. Ulun gak ada nyebut nama lah, takut ada yang tersinggung. Misalnya si Fulan ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta supaya kesehariannya, kehidupannya sehari-hari itu dicukupkan, dinyamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabinya kada begawi misalnya, syariatnya udah dipakai misalnya tuh. Nah itu salah misalnya. Nah tawakal yang benar itu berdoa. Misalnya nih kita berdoa nih, menyerahkan segala urusan kita nih, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tapi syariatnya tetap dipakai, ada usaha. Misalnya siapa ya? Ini yang baik nih, misalnya Lutfi, mana Lutfi? Nah Lutfi, misalnya Lutfi ini ada suatu malam Lutfi ini tahajud misalnya, berdoa. Habis sholat dia berdoa nih, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya nih, meminta supaya dia dimudahkan dalam memahami pelajaran-pelajaran yang ada di pondok kita misalnya. Memahami pelajaran yang ada di pondok kita misalnya nih. Nah, tapi dia tetap usaha pagi, siang, malam. Lutfi ini selalu mutolaah misalnya, mutolaah. Pas dia mau imam, dia selalu ngulang-ulangi apa yang mau dibaca, misalnya doanya atau surahnya nih, misalnya tuh. Contoh itu yang bagus. Nah, kita sebagai orang-orang yang mukmin, terutama kita nih para santri, jangan mau kalah sama si Lutfi. Kita selalu harus bertawakal, berdoa, disertai usaha. Kayak kita kan para santri apa misalnya nih, tawakalnya misalnya mau belajar, berdoa supaya kita ini dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahanya apa? Belajar. Mau imam supaya lancar, usahanya apa misalnya? Lancari doa, lancari apa lagi? Surah. Diingati rokaatnya kata si Alif. Apalagi misalnya mau khutbah misalnya nih, apa yang disiapkan? Memang Bang pas sebelum berkhutbah tuh, ya Allah lancarkan ulun ya Allah, berdoa, bertawakal, udah berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah serahkan aja dah. Sila. Tapi nggak ada ngelancari surahnya, masalah tuh. Apalagi misalnya nih, pengen disayang guru misalnya, pengen disayang guru, apa usahanya? Nurut apa kata guru? Berkhodam kah misalnya, berkhodam? Apa ajar Nabi? Man khodama aliman sab'ata ayyamin faka'annama khodama Allah Ta'ala sab'ata alafi sanatin. Kayak gitulah hadisnya. Barang siapa berkhodam, membantu, ia akan orang alim 7 hari aja, maka seakan-akan dia berkhodam membantu Allah, seakan-akan lah. Berapa? 7.000 tahun. Apalagi misalnya nih, apalagi ulangan. Nah, malah nyinggung nih.
Misalnya kita mau ulangan misalnya ulangan apa? Ulangan pondok. Nah, kita nih mau bisa menjawab ulangan pondok, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ulun bisa menjawab ulangan pondok ini dengan mudah ya Allah. Amin. Apa usahanya? Dihafali kisi-kisinya. Batas yang dikasih guru tuh di kitab, di muraja apa? Di mutolaahi. Nah. Jangan kada. Bukan. Apalagi? Apalagi nih? Misalnya mau kori. Misalnya nih mau kori nih misalnya. Damarnya berdoa nih kemarin, doa sebelum balik pondok nih. Ya Allah, lancarkan ulun ya Allah. Jagakan suara ulun supaya tidak serak ya Allah. Misalnya apa usahanya? Latihan. Latihannya sama-sama Damar. Sama Arman. Nggak bisa. Sama siapa? Sama siapa? Alim. Sama Bibi. Wes. Harat gurunya lah. Selain belajar, latihan, dia juga harus jaga suaranya. Jangan minum SK supaya nggak serak kan. Nah, apalagi nih misalnya contohnya nih. Apalagi? Apa? Apalagi? Main bola, main bola. Main bola nih supaya jago kan. Misalnya apa lah, mau lomba nih, misalnya lomba bola kah? Lomba bola nih. Pas mau lomba bola nih, sebelum besoknya nih mau tanding. Ya Allah, mudah-mudahan besok menang lomba bola. Kayak apa usahanya? Ya latihan. Khalil. Latihan. Nah. Ayat kan misalnya kan. Apalagi misalnya nih. Banyak sudah contohnya tadi. Jangan. Jangan yang jelek-jelek dong, yang bagus-bagus. Hah? Apalagi contohnya? Oh yes, iya. Iya. Sampai sini aja kayak. Udah. Masih lama kah? Tapi ulun lapar nah, sudah nah. Sampai sini aja kah? Sampai sini aja gin lah. Mungkin sampai sini aja yang dapat ulun sampaikan, ceramah singkat dari ulun. Kesimpulannya, kita sebagai orang yang mukmin atau sebagai orang yang beriman, hendaklah kita selalu bertawakal, berdoa, menyerahkan segala urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak terlepas dengan yang namanya usaha. Kenapa kita harus tawakal? Karena apa? Man la tawakkula lahu la yasihhu lahu taslim. Siapa yang tidak ada tawakal baginya, maka tidak sah baginya Islam. Maksudnya itu Islamnya kurang sempurna, atau maksudnya dia berpasrah tuh kurang sempurna. Nah, mungkin sampai sini aja yang dapat ulun sampaikan, ceramah singkat dari ulun. Kurangnya mohon maaf.
Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata dari ulun yang kurang berkenan. Ulun mohon maaf sebesar-besarnya. Ulun akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut acara yang keempat, yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh qori kita tadi, yaitu Ananda Damar Dwi Santoso. Waktu dan tempat kami persilahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna nazar ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut acara yang kelima, yaitu penutupan. Marilah kita sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.